Halo, perkenalkan nama saya Francisca Marnia Tindari dari Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak 0 sampai 6 tahun. Di sini saya akan mengambil gangguan dan pertumbuhan perkembangan anak 0 sampai 6 tahun terkait dengan asupan makanan dan pengasuhan yang kurang. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, diantaranya kekurangan gizi, kemiskinan, dan lingkungan rumah yang kurang stimulasi. Tujuan analisis adalah mengetahui proporsi gangguan pertumbuhan dan perkembangan dan mempelajari asosiasi asupan makanan dan pengasuhan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sampel adalah 247 anak berusia 0,5 sampai 1,9 tahun dari penelitian Southeast Asian Nutrition Study tahun 2011. Pertumbuhan dinilai mulai Z-score tinggi badan menurut umur standar. Perkembangan diukur menggunakan tes Draver 2. Asupan protein dikelompokkan atas cukup 28% RDA dan kurang dari 80% RDA. Gangguan perkembangan hanya berhubungan dengan usia anak. Usia 0 sampai 6 tahun sebagai faktor protektif terhadap gangguan perkembangan. Dengan kata lain, anak yang berusia 0 sampai 0,6 tahun lebih berisiko mengalami gangguan perkembangan dibandingkan anak yang berusia 1,0 sampai 1,9 tahun. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan konsumsi protein dan interaksi status sosial ekonomi. Anak dengan konsumsi protein kurang dari 80% AKG berisiko 3,1 kali untuk menjadi stunting dan terganggu perkembangannya dibandingkan anak dengan konsumsi protein lebih dari 80%. Anak dari SES rendah dan digendong lebih dari 2 jam sehari berisiko mengalami stunting dan gangguan perkembangan 6,9 kali dibandingkan anak dari SES tinggi dan digendong kurang 2 jam sehari. Jadi, risiko terjadinya stunting adalah konsumsi protein yang tidak mencukupi kebutuhan anak mulai 0 sampai 5 tahun atau 6 bulan dalam lingkungan kemiskinan dan dipererat ketika pengasuhan yang tidak tepat. Pertumbuhan janin sejak kehamilan berisiko terhadap perkembangan mental anak, pertumbuhan dan menyebabkan terjadinya stunting. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan juga berhubungan dengan asupan protein, interaksi antara SES serta lama digendong dan usia. Zat gizi yang memiliki efek lebih besar pada perkembangan otak daripada yang lainnya adalah protein, energi, lemak tertentu. Zat besi, seng, tembaga, yodium, seleun, vitamin A, koin, dan folat. Zat-zat ini yang secara bersama-sama mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial emosional. Kekurangan gizi pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi tidak hanya fungsi susunan saraf pusat atau SSP, tetapi juga pengembangan struktural susunan saraf pusat dan pengembangan sistem neurotransmitter. Anak dengan SES rendah dan digendong lebih 2 jam sehari berisiko mengalami stunting dan gangguan perkembangan 6,9 kali dibanding anak dari SES tinggi digendong kurang dari 2 jam lebih.
Menggendong anak adalah mengangkat anak dengan tangan, kemudian memegang pada bagian depan atau belakang tubuh ibu atau pengasuh dan menggunakan alat dan tidak. Pertumbuhan dan perkembangan anak berhubungan dengan asupan makanan dan pengasupan pada anak. Lebih dari 40% anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan perkembangan terjadi ketika masih dalam kandungan. Oleh karena itu, kesehatan ibu hamil sangat penting untuk diperhatikan. Grantin Margaret menemukan hubungan antara kekurangan gizi dan gangguan pertumbuhan melalui teori yang dikemukakan oleh Levitsky pada tahun 1979, yaitu functional isolation. Pada teori ini dikemukakan perilaku anak yang kurang gizi adalah kurang gerak, mengeksplorasi, dan apatis yang mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan. Pengasuhan dari anak yang kurang gizi cenderung memberikan stimulasi yang lebih sedikit pada anak kurang gizi, walaupun belum jelas apakah perilaku pengasuhan sebelum anak kurang gizi atau reaksi terhadap anak kurang gizi. Sekian dan terima kasih.